warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang jawab baru separuh nih Bapak Ibu ya. Yang jawab tadi baru separuh Bapak Ibu. Bapak Ibu para jemaah semuanya, menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Saya doakan yang jawab salam cepat-cepat naik haji. Yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah nahmadu wa nasta'inu bisubhi wa salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita bisa kumpul di musola ini dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini supaya lebih semangat lagi, Bapak Ibu saya kasih pantun boleh? Nah, kurang semangat saya kasih pantun boleh? Jalan-jalan ke pasar pagi, tidak lupa membeli kecapi. Untuk apa saya datang ke sini? Doakan Bapak Ibu cepat-cepat naik haji. Pergi ke sawah, pergi memancing ke tengah sawah, nggak dapat ikan, dapatnya buaya. Bapak Ibu jamaah, apa kabarnya? Saya doakan banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang disayang oleh Allah, pada hari ini ya, di hari ini, malam hari ini ya, sama-sama kita memperingati Bapak Ibu para jemaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pada malam hari ini. Yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, satu-satunya manusia yang hari lahirnya selalu diperingati sampai detik ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih tujuan Nabi diutus ke muka bumi? Innama bu'istu li'utammi makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk apa? Menyempurnakan akhlak, Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk apa? Menyempurnakan akhlak, betul? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzur ila ma fi qulubikum wa amalikum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hambanya. Jadi Allah tidak melihat kita dari jasad atau dari fisik. Walakin yanzur, akan tetapi ila ma fi qulubikum wa amalikum. Allah melihat hambanya itu dari apa, Bapak Ibu? Dari kolbu, hati, dan wa amalikum, amal perbuatan. Maka dari itu Bapak Ibu, di momen yang indah ini, di hari Maulid ini sama-sama, tadi Rasulullah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, saya ingin bertanya Bapak Ibu, kira-kira Nabi dan Rasul diutus ke muka bumi banyaknya di mana? Banyaknya di mana? Banyaknya di tanah Arab, betul? Di Timur Tengah, di Jazirah Arab, betul? Kenapa diturunkan ke situ? Kalau kita lihat Bu, di tanah Arab, ya di Timur Tengah, itu banyak salju atau gurun? Salju atau gurun? Nah kalau di gurun, dingin atau panas? Panas. Kalau panas, lembek atau keras? Keras. Jadi lingkungan mempengaruhi warga saat itu. Jadi hatinya keras, maka tidak heran Bapak Ibu, Nabi dan Rasul itu turunnya banyak di tanah Arab, ya, karena hatinya keras-keras. Ketika itu Nabi juga dilahirkan di tanah Arab, di banyak kaum jahiliyah, kafir Quraisy. Maka itu Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini, Nabi cara menyempurnakan akhlak,
kita membersihkan diri Bapak Ibu. Tadi dalam hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat hambanya dari jasad, dari fisik. Walakin yanzur, akan tetapi ila ma fi qulubikum wa amalikum. Allah melihat hambanya itu dari apa? Dari kolbu, dari amal perbuatan. Maka dari itu Bapak Ibu, ya di momen indah ini kita bersihkan diri. Lalu bagaimana kita caranya membersihkan diri Bapak Ibu? Caranya ada 3. Caranya ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, banyak-banyak istighfar. Bicara tentang istighfar Bapak Ibu para jamaah, kita tidak hanya melihat sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi lebih dari itu kita istighfar dalam rangka membersihkan diri, betul? Dalam rangka membersihkan hati, betul? Kenapa membersihkan hati dan diri? Membersihkan diri dari sifat iri dengki, betul? Membersihkan diri dari sifat sombong, dari hasad dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang kesombongan, dahulu kala ada makhluk yang gara-gara sombong diusir oleh Allah dari surga. Siapa? Bapak Ibu kira-kira? Iblis. Gara-gara sombong diusir oleh Allah dari surga. Setelah menciptakan iblis, Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari tanah, iblis terbuat dari api. Allah merintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi. Waktu itu iblis mau atau tidak? Iblis mau sujud atau tidak? Tidak mau, ingkar pada Allah. Akhirnya diusir dari surga. Bayangkan, iblis waktu itu taat pada Allah, ya. Iblis pintar dan lain sebagainya, tapi gara-gara sombong diusir dari surga. Maka dari itu Bapak Ibu, hindari sifat sombong. Jadi cara yang pertama, ya, untuk menghilangkan sifat sombong, iri, dengki, kita harus banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk membersihkan diri, ya. Nah, saya tanya Bapak Ibu, Bu, nah, mana suaranya Bu? Ibu, kalau dikasih uang belanja sama bapak sama suami, banyaknya alhamdulillah atau istighfar? Alhamdulillah atau astagfirullah? Dikasih uang nih, uang belanja sama suami sama bapak, banyaknya alhamdulillah atau astagfirullah? Alhamdulillah ya. Sedikit banyaknya alhamdulillah. Jangan dikit-dikit ngeluh, banyak di istighfar, ya. Itu cara yang pertama, banyak istighfar, bersihkan diri. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kita berprasangka positif, berprasangka baik ke siapa? Ke suami, ya, ke istri, ke anak. Sering nggak Bapak Ibu kita prasangkanya negatif ke suami? Sering Bu? Suami bapak pulang kemalaman, ditanyain macam-macam, sering? Jadi kita usahakan, ya, berprasangka positif. Karena apa? Karena Allah itu sesuai sangkaan hambanya, betul? Nah, kalau pikiran kita kotor terus, pikiran yang negatif, lama-lama hati kita kok kotor, yang ada kita sendiri yang sakit. Jadi cara yang pertama tadi apa? Banyak-banyak istighfar. Yang kedua apa? Berprasangka baik. Yang ketiga, cara membersihkan diri gimana? Dengan cara bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur terhadap apa? Terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang diberikan oleh Allah sampai titik ini, sampai sekarang ini ke kita nih semuanya, banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira apa yang diberikan oleh Allah pada kita? Kira-kira apa? Iya, apa? Banyak kawan? Ya. Rezeki itu luas, ya. Rezeki. Bicara rezeki tidak hanya bicara uang, betul? Kesehatan rezeki bukan? Kita bisa kumpul di sini rezeki bukan? Suami masih bisa kerja rezeki dia. Anak-anak sehat rezeki bukan? Rezeki semua itu. Ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, rezeki bukan? Rezeki. Di luar sana banyak yang sakit, banyak. Kita masih bisa kerja Bapak Ibu. Di luar sana banyak yang pengangguran? Banyak. Kita masih punya rumah, tidur di rumah. Banyak gak di luar sana yang tidur di pinggir jalan? Banyak. Banyak. Jadi yang ketiga caranya kita harus apa? Bersyukur untuk membersihkan diri Bapak Ibu. Maka dari itu setiap mungkin ini kita harus bersatu.
Di sini saya melihat jamaahnya, para remajanya semangat-semangat Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu mendorong, mensupport remaja-remaja DKM Al-Ikhlas untuk terus kreativitas. Bagaimana? Remajanya didukung Bapak Ibu? Dukung ya, diberi support, didukung. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Satu mukmin dengan mukmin lainnya itu layaknya suatu bangunan. Satu sama lain saling menguatkan Bapak Ibu. Jadi mukmin sama mukmin, umat muslim itu layaknya bangunan. Sekarang saya tanya, kalau kita bangun bangunan, gedung atau rumah, perlu fondasi ya? Perlu ya, fondasi dia pancang, cakar ayam, betul? Supaya apa? Supaya kuat. Bayangkan kalau salah satu fondasinya itu rapuh, kira-kira bisa roboh tidak? Bisa roboh, bisa hancur. Nah begitu juga umat muslim. Kalau umat muslim gontong-gontokan ya, berantem. Ini berantem gara-gara beda partai, banyak gak? Berantem gara-gara beda pilihan presiden, banyak? Banyak. Yang satu menang, yang satu kalah, akhirnya berantem, banyak? Nah kalau umat Islam sama umat Islam berantem, lama-lama bisa hancur. Dikatakan umat Islam seperti buih di lautan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi di hadis ini kita diingatkan bahwa setiap mukmin dengan mukmin lainnya bersaudara. Kira-kira kalau di rumah kita sesama saudara kandung diam-diaman berantem, kira-kira enak tidak? Gak enak ya kan? Sama tetangga diam-diaman, enak tidak? Banyak gak yang kayak gitu? Banyak gak? Di sini ada? Mudah-mudahan gak ada di tempat ini ya Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis juga dikatakan ya, di dalam hadis ketika anak Adam atau manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa aja itu? Illa min salasin ya, kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama apa Bapak Ibu? Sedekah jariyah. Apa? Sedekah jariyah. Apa aja bentuknya Bapak Ibu? Datang di musola, di sini ada acara sedekah makanan, betul? Ini semuanya pada sedekah makanan ya. Alhamdulillah berkah, insya Allah nanti dibalas oleh Allah berlipat ganda. Sedekah mungkin di sini mikrofon, sedekah sajadah, atau sedekah uang, atau tetangga kita kelaparan kita sedekah. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua apa Bapak Ibu? Anak yang soleh. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kira-kira ilmu yang bermanfaat apa aja? Ibu ngajarin anak tumbuh dewasa jadi orang benar, ilmu bukan? Ilmu. Guru-guru kita waktu di sekolah ngajarin kita sampai kita semua di sini jadi anak-anak pintar. Amal tidak? Amal jariah nih, Bapak Ibu ngajarin anaknya jadi orang benar. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Anak soleh. Awaladin solehin yad'u, lah anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu, para remaja di sini, anak-anak di sini jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi penerus bangsa, menjadi pejabat yang jujur ya Bapak Ibu. Maka dari itu mari Bapak Ibu, di momen yang indah ini ya, di Maulid Nabi ini, kita sama-sama bermuhasabah, bertafakur bahwa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, dan kita sebagai umatnya terus memperingati. Ini alhamdulillah Bapak Ibu ya, para jemaah ya DKM semuanya, kita di sini berkumpul dalam rangka memperingati ini semua. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada para DKM, khususnya Ketua DKM di sini Bapak Ustadz Sanudin. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kesehatan. Para tokoh juga ada Ayah Mandroji, Bapak Agus Mansur, ya. Ketua Panitia Rifki, Mas Rifki ya. Warga RT 03 RW 4 Kampung Bakom, dan Al-Mukarram Ustadz Nana El Fauzi, para pejabat, Bapak Lurah semuanya, Allah berikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, ilmu yang barokah. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk
yang kita sebutkan, dan juga untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa-apa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang ada di sini jamaahnya semuanya nanti insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan, betul? Enggak kerasa bulan Februari udah bulan Ramadan. Mudah-mudahan di sini semuanya diberi keberkahan, kesehatan, panjang umur, bisa jumpa di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah terima ya doa kita. Al-Fatihah diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu yang terus larut, tidak berpanjang lebar, yang benar datangnya dari Allah, yang salah saya dari pribadi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.